Selamat pagi untuk Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan daya tegangan dan arus bolak-balik. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Rahel Grace Situmorang, teman saya Alexander Tarigan, dan Alvin Sitanggang, Daniel Situmorang, dan juga James. Oke, di sini kita mulai. Pendahuluan arus bolak-balik atau AC adalah jenis arus listrik di mana aliran muatan listrik berubah arah secara periodik. Ini merupakan konsep fundamental dalam sistem distribusi tenaga listrik modern. Penggunaan AC memungkinkan pengiriman listrik dari jarak jauh dan penggunaan energi yang lebih efisien. Pemahaman tentang AC sangat penting bagi insinyur listrik dan teknisi yang bekerja di bidang energi dan elektronik. Sifat-sifat resistor, induktor, dan kapasitor. 1. Resistor. Jika sebuah resistor dialiri arus bolak-balik, ternyata arus dan tegangannya tetap sefase. Nilai hambatannya tetap dan sering disebut reaktansi sensitif. Sifat ini sama saja saat resistor dialiri arus searah atau DC. Sifat-sifat resistor, induktor, dan kapasitor. 2. Induktor. Sebuah induktor dialiri arus bolak-balik ternyata memiliki sifat yang berbeda dengan resistor. Arus bolak-balik yang melewati induktor akan ketinggalan fase pi atau 900 terhadap tegangannya, atau sering dikatakan tegangannya mendahului arus 900. Jika induktor dihubungkan arus searah memiliki hambatannya yang hampir nol, ternyata saat ini dialiri arus AC akan timbul hambatan yang dinamakan reaktansi induktif. Besarnya memenuhi persamaan berikut. XL sama dengan L, di mana XL yaitu reaktansi induktif atau ohm, frekuensi sudut, dan juga induktansi induktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Rangkaian RLC seri. Sifat rangkaian RLC seri adalah arus yang melintasi R, L, dan C akan sama-sama di sini, berarti nilainya sama dan fasenya juga sama. Sedangkan untuk tegangannya berbeda, yang berarti berbeda fase dan nilainya. Perhatikan rangkaian RLC seri pada gambar di samping. Jika pada rangkaian dialirin arus bolak-balik, maka arus dan tegangan tiap-tiap komponennya dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan IM sin WT, VR sama dengan VRM sin plus T, VM sama dengan VLM sin plus T plus 90%, VC sama dengan VCM sin 90%. Diagram Pasor. Untuk menentukan hubungan tiap-tiap besaran ini dapat digunakan analisis vektor dengan fase sebagai arahan. Analisis ini dinamakan fasor-fase vektor. Dengan analisis fasor ini dapat digambarkan hubungan arus dan tegangan pada masing-masing komponen seperti pada gambar di samping. Untuk tegangannya dapat diwakili reaktansinya. Diagram Pasor. Dari diagram Pasor itu dapat berlaku hubungan matematik seperti berikut. Pi kuadrat sama dengan V kuadrat R plus tutup kurung V kuadrat L sama dengan V 2 kuadrat TQ sama dengan V1 per P1 per P2 PR. Jika hubungan dengan hukum Ohm, maka dari persamaan di atas dapat dibagi dengan kuat arus kuadratnya sehingga memperolehkan hambatan penggantian. Hambatan penggantian pada rangkaian AC ini dinamakan impedansi. Impedansi juga dapat diperoleh dari diagram fasor di atas. Z kuadrat sama dengan R kuadrat plus XL per X kuadrat. Resonansi. Keadaan resonansi bisa terjadi jika memenuhi VL sama dengan VC, XL sama dengan XC, Z sama dengan R. Akan memiliki
frekuensi notasi sebesar 1V1 sama dengan 2 kuadrat LC. Daya arus bolak-balik. Pada saat dialiri arus bolak-balik, komponen-komponen listrik akan menyerap energi dengan daya yang diserap sehingga memenuhi persamaan berikut, yang dimana P sama dengan VF dikali IF dikali cos P. Nah, cos P ini disebut dengan faktor daya, yang dimana nilai cos P dapat ditentukan dari diagram Fasor. Di sini kita dapat melihat pada rangkaian AC seperti yang ditunjukkan pada gambar, R-nya memiliki nilai sebesar 40 ohm dan V maksimalnya sebesar 100 volt dan memiliki frekuensi sebesar 50 Hz. Di sini kita anggap saja tegangan pada ujung-ujung resistor atau VR-nya adalah 0 dan ketika T-nya adalah 0 juga. Nah, di sini kita disuruh menghitung pada poin A arus maksimumnya dan pada poin C arus yang melalui resistor saat T-nya adalah 1/50 second. Nah, di sini untuk langkah penyelesaiannya dapat kita lihat pada poin A, yang dimana I maksimalnya sama dengan V maksimal per R, yang dimana tadi V maksimalnya adalah 100 volt dan R-nya adalah 40 ohm. Nah, maka hasilnya adalah 2,5 ampere. Berarti arus maksimumnya adalah 2,5 ampere. Nah, untuk penyelesaian pada poin C, yang dimana kita disuruh mencari arus yang melalui resistor pada saat T-nya adalah 1/50 second. Nah, di sini kita lihat I sama dengan I maksimal sin omega T, yang dimana I maksimalnya adalah 2,5 dan sinnya adalah 100 pi dikali dengan omega T 1/50. Nah, di sini dapat kita uraikan 2,5 sama dengan 2,5 dikali sin 2pi. Kenapa jadi 2, pi? Karena di sini dapat kita langsung bagikan yang 100 sin 100 pi sama 50, maka kita hasilkan 2 pi. Nah, untuk uraian berikutnya 2,5 sin dikali 2,5 sin 2 dikali 180 derajat. Sama dengan 2,5 sin 360 derajat. Di sini untuk angka berikutnya 2,5 dikali 0. Kenapa dikali 0? Karena hasil dari sin dari 360 derajat itu adalah 0. Maka 2,5 ampere dikali 0 sama dengan 0 ampere. Berarti untuk poin C-nya arus yang melalui resistor pada saat T sama dengan 150 second itu adalah 0 ampere. Tentukanlah besar tegangan maksimum yang dibutuhkan agar dihasilkan kuat arus maksimum sebesar 4 ampere. Di sini kita ketahui bahwa R sama dengan 60 ohm, XL-nya 120 ohm, XC sama dengan 40 ohm, dan I maksimal itu 4 ampere. Yang ditanya itu tegangan maksimal. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu harus mencari impedensi. Impedensi yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurang XC pangkat 2. Nah, R kan sudah diketahui ini 60. Jadi Z sama dengan akar 60 pangkat 2 ditambah dalam kurung 120 dikurang 40 pangkat 2. Z sama dengan akar 3600 ditambah 6400 sama dengan akar 10.000. Nah, impedansinya sama dengan akar dari 10.000 yaitu 100. Maka impedansi sama dengan 100 ohm. Yang dicari tadi yaitu yang ditanya tadi itu Vmax. Vmax yaitu sama dengan arus maksimum dikali impedansi, yaitu sama dengan 4 dikali 100 dan 400 volt.
Jadi, besar tegangan maksimum yang dibutuhkan adalah 400 volt. Sekian pada presentasi kami pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau keterlambatan pengiriman, Pak, dikarenakan di sini mati lampu, Pak, dan kendala jaringan. Terima kasih.